mana yang inti dan mana yang tambahan. Apa yang inti dan pokok itu? Nah, tadi di ayat itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih sayangnya kepada orang itu. Maka kalau kita ingin kasih sayang, dan kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang al-wuddu bimana ar-rahmah al-khassah. Rahmat yang khusus dari Allah. Karena kalau rahmat dalam arti kasih sayang secara umum, maka semua manusia dapat. Bahkan orang yang tidak mau beribadah pun dia dapat. Rahmat Allah dalam makna yang umum. Dia dikasih hidup. Itu kan rahmat Allah. Bukan hanya yang tidak mau beribadah, yang memusuhi agama pun masih dikasih rahmat oleh Allah secara umum. Dia dikasih hidup, kasih kaki, bisa bekerja, kasih tangan, kasih mata. Bahkan kadang-kadang rezekinya lebih banyak. Bahkan dikasih kekayaan juga. Bahkan dikasih ilmu juga, walaupun dia benci kepada agama, kadang-kadang banyak. Pagi-pagi dikasih dia sarapan oleh Allah. Itu rahmat secara umum. Tapi ayat ini tidak bicara tentang rahmat secara umum. Ayat ini bicara tentang rahmat dan kasih sayang yang khusus dari Allah. Apa itu rahmat dan kasih sayang yang khusus oleh Allah? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkahnya itu dia dilindungi oleh Allah. Maka dia tidak akan mudah tergoda. Maka dia tidak akan mudah meninggalkan tuntunan agama. Kalau dia ada rasa malas sholat, Allah berikan ingatan di hatinya, langsung dia kaget. Oh, astagfirullah, saya belum sholat. Itu rahmat khusus. Itu sayangnya Allah. Dan kadang-kadang Allah memberikan kasih sayangnya itu tidak hanya melalui ilham kepada hati kita, tapi kadang melalui orang lain. Maka kalau kita dinasihati orang, Bapak Ibu, jangan marah sama orang yang nasihati kita. Rasul sampaikan, kalau Allah masih sayang sama seseorang, saqa ilaihi man yuzakkiruhu idza ghafila. Maka Allah akan bawa orang lain untuk menasihatinya ketika dia lupa. Itu sayangnya Allah. Jadi kalau ada ustadz mengingatkan kita, kalau ada tetangga mengajak kita, kalau ada adik atau kakak kemudian, yuk begini, jangan begini, menasihati kita, jangan mengucap kasar, jangan kita marah. Karena apa? Itu jalan Allah memberikan kasih sayang yang khusus kepada kita. Kita diberikan peringatan. Kalau sudah tidak ada orang berani memberi peringatan kepada kita, karena setiap kali kita diberi peringatan kita marah, maka hati-hati. Itu tandanya bahwa semakin jauh jalan kasih sayang Allah sama kita. Kalau sudah semakin tidak berani orang mendekat kepada kita, ittiqa'a syarrihi. Ada orang yang tidak berani orang lain mendekat kepadanya, karena kalau ada orang nasihatin dia, dia marah. Karena dia selalu merasa diri paling hebat. Karena dia tidak pernah mau membuka telinganya, hanya membuka mulutnya saja untuk ngomong, tidak mau dengar orang. Akhirnya orang tidak mau mendekat kepada dia. Itu tanda bahaya, alarm lampu kuning. Kalau dia tidak ingat, nanti ujungnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu orang yang tidak pernah ada orang berani menasihati dia. Karena setiap ada yang menasihati dia, dipenggal kepalanya. Sampai Nabi Musa, Nabi Harun, ketika diminta oleh Allah, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergi ke Fir'aun, nasihati dia. Qala innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatqa. Ya Allah, kata Musa, Fir'aun, berat nih Fir'aun ya Allah. Semua yang nasihatin dia dipenggal kepalanya. Inna nakhafu an yafruta alaina aw ayatqa. Kami takut, khawatir. Ini Musa mengatakan, coba.
Ini Nabi Musa, Nabi. Nakhafu ayafrutu alaina. Kami takut nanti dia akan yafrutu alaina au ayatqa. Kami takut dia memperlakukan kami sewenang-wenang dan akan menindas kami. Itu bahasa halusnya. Bahasa gampang-gampangnya, nanti dipenggal kepala kami ya Allah. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut Musa dan Harun, untuk kalian berdua aku yang akan mengawal kalian berdua. Itu. Kenapa sampai Fir'aun demikian sesat sampai ujung sampai akhir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur karena tidak mau menerima nasihat. Karena itu kata Rasul yang mulia, man ahabbaka nasohaka. Orang yang sayang padamu pasti suka menasihatimu. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua. Pertama, mari kita ingat ayat-ayat Allah tadi. Innal ladzina amanu wa